Ada Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, kemudian baru saya ingat deh, kelan. Sami'tu Rasulullah. Jadi ini Abdullah bin Umar ini radhiyallahu ta'ala anhu pernah pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat sayembara di sahabatnya. Nah, kata sabda Nabi, ada satu pohon yang paling mirip dengan manusia. Kalau dipotong lehernya mati dia. Nah, dan juga dia harus dikawinkan. Kira-kira pohon apa itu? Darak menjawab dengan sembal. Semua sahabat itu diam. Allah Rasuluhu alam, Allah Rasuluhu alam. Jadi kan tumbuh-tumbuhan ini ada yang sekalipun dipotong pohonnya tetap bisa hidup, seperti pohon jambu yang di belakang itu. Nah, maka nanti nyolok-olak ya. Buah sampai polak nih kalau si buah. Gara-gara ada badung, gara-gara ada dapur. Ada pohon yang sekalipun dia itu dipotong, dia masih bisa tumbuh. Ada yang kalau dipotong lehernya mati dia. Nah, semua orang diam. Sayyidina Ibnu Umar tahu jawabannya, tapi dia sembal, dia jawab tadi. Nah, kemudian dijawab oleh Nabi, oh itu adalah pohon kurma. Pohon kurma itu kalau dipotong lehernya mati dia, sama kayak manusia. Banyak sekali persamaan antara manusia dengan kurma itu. Yang pertama tadi, kalau dipotong batang atasnya mati. Yang kedua, harus dikawinkan. Yang ketiga, bau daripada serbuk sarinya itu sama dengan bau air maninya laki-laki. Nah, yang ketiga, yang keempat juga, kalau mau menumbuhkan kurma yang pejantan dan betina, tergantung cara ditanam bijinya. Wah mengat tolang kurma, wah mengat kurma bermeruan tolang ruwen den idah bermeruan. Korma itu ada sebelahnya bundar tertutup, sebelahnya terbelah. Nah, kalau mau nanti kurmanya tumbuhnya jantan, dia ditanamnya kurma itu langkap. Nah, yang bagian belahnya dari bawah. Kalau mau nanti yang tumbuhnya betina, bagaimana caranya? Ngalak, yang belahnya jadi dari atas. Itu diceritakan oleh Syekh Sayyid Ayyub, yang cerita di kelas. Jadi Ibnu Umar, sini Ibnu Umar, tidak berjawab. Datang balik bercerita. Sebentar tahu kiamat baru ini kena sini orang. Lagu dia semal berjawab. Saya dengan toa nonton nggak berjawab. Minum dia semal berjawab jarin. Nah, apa kata Sayyidina Umar? Nah, itu lalu berjawab baru itu lebih bagus daripada dunia besar isinya, atau lebih bagus daripada matahari yang terbit dari timur lah intinya. Itu paling bagus. Karena kan memang dalam satu syair dijelaskan, ni'amul ilahi 'alal 'ibadi katsiratun wa ajalluhunna najabatul auladi. Nikmat Allah itu terhadap hambanya sangat banyak. Namun nikmat Allah yang paling besar rasanya itu adalah apa? Najabatul auladi, cerdasnya anak keturunan kita. Nah, tidak ada orang yang senang disalib kecuali ada dua.
seorang guru yang melihat muridnya lebih pandai dari dia, dan seorang ayah atau orang tua yang melihat anaknya lebih hebat dari dia. Itu yang lafaz talawati doang. Nah, jadi itu nikmat Allah itu sangat banyak, namun yang paling besar itu adalah najabatul auladi. Katalah nih. Nah, jadi apa katanya Ibnu Umar tadi? Sayyidina Ibnu Umar qala inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dalam kitabnya itu tidak ada kata-kata inni sami'tu. Tidak ada kata-kata annahu qala. Dalam kitabnya langsung ada Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu qala sami'tu Rasulullah. Nah, itu adalah salah satu daripada kata-kata yang dibuang dalam hadis supaya tidak banyak pengulangannya, tidak banyak untuk mengirit kertas, mengirit pulpen. Nah, untuk mengirit dulu. Nah, jadi setiap ada qala itu, dari sana ada takdirnya annahu qala. Nah, kalau ada kata haddatsana, di sana ada qala yang dibuang. Qala haddatsana fulanun, qala haddatsana fulanun. Kalau ada kata-kata sami'tu di sana, kalau ada kata-kata sami'tu, ada yang terbuang di sana, yaitu kata-kata inni sami'tu, kata inni. Jadi bacaannya sekarang di sini Ani bin Umar radhiyallahu taala annahu qala, terus inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Maka petang kita apa nanti satu yang ngarep apa hadisnya, biar nas hadisnya ke awalnya. Idza ra'aitumuhu fasumu, jikalau kalian melihat bulan itu maka berpuasalah. Wa idza ra'aitumuhu fa'aftiruh, kalau kalian melihatnya maka berbukalah, lebaran. Fa in ghumma 'alaikum faqduru lah, kalau dia itu ghumma 'alaikum, kalau mendung-mendung maka faqdurulah. Nah, hitung-hitung rekeng baru kita menggunakan hisab di sana. Nah, ini ada perbedaan, makanya para ulama ada yang menggunakan hisab, ada yang menggunakan ru'yah, ada yang tengah-tengah. Nah, karena dalam hadis ini kan dikatakan idza ra'aitumuhu fasumu, berarti yang menentukan tanggal 1 Syawal, yang menentukan tanggal 1 Ramadan adalah ru'yatul hilal, melihat hilal. Tapi kalau sekiranya hilal itu tidak dilihat, maka bagaimana caranya? Nah, dalam riwayat ini faqdurulah. Faqdurulah. Nah, apa faqdurulah? Sanalah tempatnya main hisab itu. Kalau dalam hisab kita besok puasa, dalam hisab hitungan falak itu besok puasa, maka kita puasa besok sekalipun tidak melihat hilal. Nah, hadis ini muttafaqun alaih. Tapi ada dalam riwayat Imam Bukhari yang diriwayatkan juga oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, di sana lafaznya bukan faqdurulah, bukan kita disuruh berhitung, tapi lafaznya di sana fa akmilul iddata thalathin. Nah, dalam satu riwayat lain juga fa akmilu iddata sya'bana thalathin.
Nah, ketika kita membahas hadis tentang hadis yang syadz, apa itu syadz? Hah? Apa itu syadz? Apa ada syadz? Hadis. Ya. Apa itu hadis syadz? Syadz itu adalah mukhalafatu thiqatin as-thiqat. Jadi mukhalafatu thiqatin, ada perbedaan riwayat satu orang yang thiqah. Satu orang dia, tapi orangnya thiqah. Itu riwayat hadisnya menyalahi atau berbeda dengan riwayat orang yang thiqat yang banyak, yang thiqah-thiqah yang banyak. Nah, hadis ini dalam riwayatnya mengatakan faqdurulah. Yang riwayat yang jumhur yang mahfuznya itu adalah thiqah, apa itu faqdurulah, kita kira-kira, kita hitung. Tapi riwayatnya Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu fa akmilul iddata 30. Nah, sempurnakan dia 30. Nah, itulah yang diambil oleh pemerintah kita, yang diambil oleh mazhab Syafi'i, bahwasanya kalau dia itu mendung, maka disempurnakan Sya'ban itu 30. Nah, kalau mazhab yang lain, kalau dia itu mendung, dilihatlah hisabnya bagaimana. Nah, jadi kalau mau mengambil hisab silahkan, mau mengambil ru'yah juga silahkan. Wa 'an Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma anna A'rabiyyan ja'a ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala. Dari Sayyidina Ibnu Abbas, nah ini Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya ada satu orang kampung datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia berkata, "Inni ra'aitul hilal." Sesungguhnya saya sudah melihat bulan sabit. Faqala, "Atashhadu an la ilaha illallah?" Qala, "Na'am." Apakah engkau bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah? Dia berkata, "Ya." Qala, "Atashhadu anna Muhammadar Rasulullah?" Apakah engkau bersaksi bahwasanya Sayyidina Muhammad adalah utusan Allah? Dia berkata, "Iya." Qala, "Fa'adzin fin nasi ya Bilal ay yasumu ghadan." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai Bilal, umumkan di orang-orang bahwasanya besok itu kita puasa." Nah, dalam hadis ini syaratnya itu orang yang melihat itu harus Islam. Orang yang melihat bulan itu harus bulan. Harus Islam. Tapi kalau kita baca dalam dalam kitab fikih itu tidak disyaratkan di sana orang yang melihat itu harus Islam. Yang disyaratkan dia melihat itu harus thiqahnya ada, orang terpercaya. Nah, sekalipun dia dari orang yang tidak Islam. Nah ini kenapa ini? Nah, mungkin ada hadis lain yang nanti yang kita lihat. Nah, sekarang bagaimana? Lamun wah kedung, wah salah. Misalnya kita salah dalam menentukan tanggal 1 Syawal. Misalnya kemarin sebenarnya, misalnya hari Jumat 1 kemarin. Ternyata hari Jumat itu misalnya belum masuk puasa sebenarnya, tapi kita udah puasa itu. Bagaimana hukum puasa kita?
sah puasanya. Atau sebaliknya lagi, kita itu mulai puasa hari Sabtu, sedangkan hari Jumat itu sebenarnya sudah ada bulan. Seperti kemarin Indonesia puasa hari Jumat, Brunei Darussalam puasa hari Sabtu. Ya rapat nanti misal pada setiap pulau Kalimantan tuh. Di Kalimantan itu ada yang puasa hari Sabtu, ada yang puasa hari Jumat. Apakah berdosa dia misalnya orang-orang yang puasa hari Sabtu itu? Tidak berdosa, sekalipun mereka salah. Nah, kenapa? Karena sabda Nabi, "Shaumukum yauma tasumun wa fitrukum yauma tafturun." Puasa kalian adalah hari di mana kalian berpuasa. Lebaran kalian hari di mana kalian lebaran. Pernah salah zaman Nabi lebaran karena dilihat-lihat bulan di Madinah tidak terlihat bulan, akhirnya sudah besok kita puasa. Borong lebaran 5 hari. Nggak lebaran. Tapi ternyata setelah hari itu mereka tidak lebaran, puasa hari itu, ada datang orang yang dari perjalanan jauh, dari orang pedagang datang ke Madinah. Yuk, angka masih pada puasa. Wibian arak bulan setengah tilangan. Oh kalau gitu saya tidak puasa, saya tidak puasa. Nah itu pada saat itu borong puasa di Madinah. Apakah lebaran atau tidak hari itu langsung? Tidak. Kapan lebarannya? Besoknya tempatnya lebaran. Nah jadi tidak masalah. Misalnya sekarang nanti waktu lebaran ada yang lebaran ini, lebaran itu, lebaran ini, tidak masalah. Berbeda. Yang penting intinya ikut pemerintah. Karena saumukum yauma tasumun wa fitrukum yauma tafturun. Puasanya kalian adalah hari di mana pemerintah menentukan kalian berpuasa, dan lebarannya kalian adalah kapan pemerintah menetapkan untuk kita berlebaran. Nah, kemudian ini adalah selanjutnya bab ma jaa fi ma yaqulu idza al-hilal. Bab tentang apa yang kita katakan kalau melihat bulan sabit. An Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu ta'ala anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala kana idza ra'a al-hilal qala. Jadi dari Talhah bin Ubaidillah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jikalau melihat hilal, apa doa beliau? Allahumma ahillahu alaina. Ya Allah, ahillahu, permulakanlah. Jadi al-hilal, hilal itu artinya permulaan. Limadza summiyal hilalu hilalan? Li'annahu awwalu syai'in halla minal qamari. Nah, kenapa dinamakan hilal itu hilal? Karena dia adalah yang pertama kali tampak dari bulan itu. Ahillahu alaina. Ya Allah, tampakkanlah pada kami, mulaikanlah pada kami bil yumni. Nah, yumni ada yang yumna. Al-yumnu kalau dia yumni itu keberkahanku artinya. Kalau yumna aja ima kaki kiri atau kaki kanan atau tangan kanan nanti namun yumna. Nah, arak kembar lah betul yumni yumna nimparan. Ya, arak sekali kembar heran yumni yumna. Berarti satu artiin keberkahan, satu artiin naik kanan. Nah, bil yumni dengan keberkahan, wal iman dan keimanan, was salamata wal islam, keselamatan dan keislaman. Nah, ini namanya jinas ini ya. Ini namanya jinas ghairu tam ini. Yumni wal iman, salamah wal islam. Rabbi wa rabbukallah, Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah Subhanahu wa taala. Rawahu Tirmizi qala haditsun hasan. Nah, jelas hafalan nih. Apa ini doa orang? Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman was salamati wal islam. Rabbi wa rabbuka Allah. Jelas hafalan dia.
وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى الهلال قال الله أكبر اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما يحب ربنا ويرضى ربنا وربك الله. Ini an Qatadah bin Di'amah السدوسي أنه قال أنه بلغه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى الهلال قال هلال خير ورشد هلال خير ورشد هلال خير ورشد آمنت بالله الذي خلق آمنت بالله الذي خلق آمنت بالله الذي خلق ثم يقول الحمد لله الذي ذهب بشهر كذا وجاء بشهر كذا رواه Abu Dawud. Nah, jadi ini adalah sebagian doa-doa ketika kita melihat bulan. Nah, baru puasa langsung kita baca Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman was salamati wal islam Rabbi wa rabbuka Allah. Atau kita baca juga bisa boleh kita mau baca riwayat yang lain hilalul khairin wa rushdin hilalul khairin wa rushdin hilalul khairin wa rushdin amantu billadzi khalaqaka amantu billadzi khalaqaka amantu billadzi khalaqaka. Nah, itu doa-doa ketika kita melihat bulan. Kemudian babu ma jaa fi tabyitin niyyati wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bis-shawab. Bismillahirrahmanirrahim.